cepat pulang, ini udah mau maghrib gitu. Di daerah ini banyak penunggunya. Rin, udah yuk pulang aja lah gitu. Karena udah mau maghrib. Ya udah tanggung lah gitu katanya. Wah mas udah tanggung lah gitu, kita juga cuman sebentaran aja gitu di air terjun, langsung pulang gitu ya. Saya lihat keadaannya, lah si Ririn ini kemana? Saya cari ke sebelah kiri, mendeketin air terjun gitu sahabat channel, atau di balik air terjun itu juga nggak ada. Saya udah pasrah gitu, mau gimana, mau pulang dulu, takutnya Ririnnya ada di sekitar sini gitu sahabat channel. Nah gak berapa lama itu sahabat channel, waktu saya lihat di jam tangan saya itu udah jam 6 sahabat channel, udah mau maghrib dan langit pun gelap sahabat channel. Begitu gelap saya lihat ke arah atas sahabat channel, itu persis di atas air terjun sahabat channel, itu ada Ririn lagi di atas sahabat channel. Ternyata si Ririn itu yang tadinya main air, tiba-tiba dia kesurupan. Wah ini mah apes nih kata saya bilang gitu, mati nih di hari ini kata saya bilang gitu, malah jadi begini. Udah saya bilang lari, nyari jalan buat menuju ke atas air terjun gitu sahabat channel. Udah nggak ada ambil pikiran apa saya nanti ke atas dia loncat, wallahu alam dah saya bilang gitu kan. Begitu saya sambil nyari jalan ke atas itu sahabat channel gitu, banyak ranting-ranting sambil merangkak karena udah saking paniknya sahabat channel. Nah jadi begitu air terjun, jadi sebelum jatuhnya air terjun itu ada genangan kayak seperti genangan mata air, itu bersih banget airnya sahabat channel. Begitu saya nyampe atas sahabat channel, nah si Ririnnya itu udah posisinya tuh telanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Dan terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa malam hari ini kembali lagi bersama saya Chandra Wijaya yang akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami nih sahabat channel. Dan untuk kalian yang masih berpuasa, semoga puasa kalian sampai dengan selesailah, sampai dengan lebaran. Dan semoga kalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat channel, untuk lebih lanjut ingin tahu kisah keseruan ceritanya, inilah kisahnya. Jadi di awal tahun 2001 sahabat channel, saya itu ceritanya masih umur ya SMP-an lah sahabat channel. Itu tepatnya di daerah Kebumen, Jawa Tengah sahabat channel. Jadi waktu itu saya main ke tempat pacar saya nih sahabat channel. Sebut saja namanya Ririn. Nah waktu itu saya ke rumah pacar saya itu yang bernama Ririn ini, itu hari Minggu sahabat channel. Hari Minggu saya main ya sekitar jam-jam 11-an lah sahabat channel. Gitu. Cuman besok Seninnya itu sahabat channel saya akan melaksanakan dari sekolahan. Jadi SMP ini udah lulusan saya sama pacar saya nih sahabat channel. Jadi besok tuh mau ada ujian praktek yang diwajibkan
sholat subuh dan harus apal doa kunut nih sahabat channel. Ya udah, sambil belajar bareng di tempat pacar saya ini sahabat channel, ya udah saya apalin bacaan sholat untuk sholat subuh dan bacaan hafalan doa kunut nih sahabat channel. Setelah ngapalin gitu, ngapalin jam-jam setengah satuan lah, jadi dari udah 2 jam atau jam 3 jaman lah saya di rumah pacar saya sahabat channel. Nah akhirnya setelah sholat pada zuhur sahabat channel, ada info dari bapaknya gitu untuk nganterin kue buat saudaranya yang ada di daerah Kebumen sahabat channel gitu. Cuman Kebumennya itu masih pelosok-pelosok. Akhirnya mau nggak mau ya udah, akhirnya saya dan pacar saya ini itu nganterin ke tempat saudaranya sebuah kue lah gitu sahabat channel. Karena bapaknya ini sangat rajin bersilaturahmi. Ya udah, akhirnya saya berangkat sama si Ririn ini untuk nganterin kue ke tempat saudaranya di daerah Kebumen, yang tempatnya konon ya masih pedesaan banget lah gitu sahabat channel. Perjalanan saya itu dulu 2001 tuh belum ada motor, jadi saya boncengan pakai sepeda yang kalau di Jawa tuh dibilangnya pit gitulah. Sambil dalam perjalanan ya udah saya sambil ngapalin doa-doa sholat sama doa kunut sahabat channel bareng lah gitu. Nah sesampainya di sana sahabat channel, di rumah saudaranya itu, saudaranya jadi udah usia lanjut lah, kakek-kakek dan nenek-nenek sahabat channel. Ya udah kita datang ke sana itu, kita berikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab sama saudaranya Ririn ini gitu sahabat channel. Ngobrol nggak berapa lama tuh ya udah jam setengah 4, jam 4-an lah sahabat channel. Ngobrol. Nah kata si kakek dari saudaranya Ririn ini sahabat channel, dia ngomong tuh kalau mau jalan-jalan katanya itu ada air terjun, ada curug di daerah sini gitu kan. Akhirnya saya sama Ririn tuh pandang-pandangan gitu sambil mastiin gimana kalau kita ke sana gitu. Ya udah, akhirnya saya dan Ririn nih akhirnya dipikir-pikir mumpung masih sore gitu, masih jam 4-an gitu. Ya udah, kita akhirnya ke air terjun yang ada di dekat saudaranya rumahnya si Ririn ini. Berangkat jalan kaki nih sahabat channel. Di tengah perjalanan gitu, jadi suasananya ya namanya air terjun ya, jadi cuman ada jalan setapak lah sahabat channel. Mungkin sekarang tuh daerah itu udah bagus ya sahabat channel, jadi saya cuman sekali dan terakhir kalinya waktu itu bersama si Ririn nih sahabat channel. Di tengah perjalanan sahabat channel, kita berdua menemukan seorang bapak-bapak. Dia tuh pakai udeng-udeng kayak sorban di kepalanya, sama pakai baju putih gamis, pakai tongkat gitu. Karena kita berpapasan gitu, ya udah saya tegur lah gitu, Pak D gitu kan. Cuman Pak D itu tidak menjawab apa-apa dengan sinis banget gitu kan.
Ya udah, akhirnya saya tanya dari salam itu, "Pade, dari mana Pade?" gitu. Akhirnya dia jawab gitu. Dari pertanyaan yang saya tanyain sama Pade yang berjubah putih itu, dia nggak jawab. Dia cuma bilang, "Cepet pulang, ini udah mau maghrib." Gitu. Di daerah ini banyak penunggunya, gitu kan. Terus saya bilang sama Ririn, "Rin, udah yuk pulang aja lah." Gitu. Karena udah mau maghrib. "Ya udah tanggung lah." Gitu katanya. "Wah Mas, udah tanggung lah." Gitu, kita juga cuman sebentaran aja gitu di daerah terjun, langsung pulang gitu. Ya udah, akhirnya mau nggak mau gitu sahabat channel, kita ngelanjutin perjalanan sama si Ririn ini sahabat channel. Nah, begitu sambil jalan, begitu nyampe, suasana air terjunnya luar biasa sahabat channel. Sungguh indahnya ciptaan Tuhan yang Maha Esa sahabat channel. Ya udah, akhirnya buru-buru kita nikmatin air terjun tersebut sahabat channel, sambil main-main air di lokasi air terjun sahabat channel. Nah, akhirnya saya udah ngelepasin baju tuh sahabat channel buat berenang lah, ngerasain dinginnya air terjun di daerah Kebumen sahabat channel. Gitu. Akhirnya kita mandi gitu sahabat channel. Nah, cuman yang nggak habis pikir sahabat channel, baru nyadar ternyata yang di sekitaran air terjun atau yang ke air terjun ini cuman kita berdua sahabat channel, sambil kita mandi dulu gitu, karena jarang ketemu sama air terjun sahabat channel. Ya udah, akhirnya saya mandi gitu sahabat channel. Habis mandi gitu, nah si Ririn ini nggak ikut mandi sahabat channel, cuman ngeliatin aja, cuman sambil main-mainan air sahabat channel. Begitu saya udah mau selesai mandi gitu sahabat channel, saya tanya ya kan, akhirnya saya lihat keadaannya, lah si Ririn ini kemana, saya bilang gitu kan, kok nggak ada. Akhirnya saya buru-buru pakai baju tuh sahabat channel, dan itu juga posisinya udah mulai 5:30 mau maghrib. Udah saking paniknya sahabat channel, karena si Ririnnya itu nggak ada gitu sahabat channel, saya udah aduh gimana ya gitu, nyari kesana kesini gitu kan, udah nggak ada gitu sahabat channel. Saya teriakin ya kan, saya bilang, Ririn, nggak ada juga sahabat channel. Saya udah mulai panik di situ, karena kenapa? Jalannya bareng sama saya. Nanti kalau kenapa-napa berarti saya yang bertanggung jawab. Gitu sahabat channel. Saya cari ke arah kanan, ke sebelah kiri, mendeketin air terjun gitu sahabat channel, atau di balik air terjun itu juga nggak ada. Saya udah pasrah gitu, mau gimana, mau pulang dulu, takutnya Ririnnya ada di sekitar sini gitu sahabat channel. Nah, gak berapa lama itu sahabat channel, waktu saya lihat di jam tangan saya itu udah jam 6 sahabat channel, udah mau maghrib dan langit pun gelap sahabat channel. Begitu gelap, saya lihat ke arah atas sahabat channel, itu persis di atas air terjun sahabat channel, itu ada Ririn lagi di atas sahabat channel. Ternyata si Ririn itu yang tadinya main air, tiba-tiba dia kesurupan atau kerasukan penunggu air terjun yang ada di sekitaran situ sahabat channel. Saya bilang, ya kan, Ririn turun, saya bilang gitu kan. Dia tuh airnya di atas air terjun itu,
dia cuman nari-nari sahabat channel. Nari-nari aja, kata saya, ini mau lompat atau gimana, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya tuh lari buat nyamperin dia sahabat channel. Saya bilang, wah ini mah apes nih, kata saya bilang gitu, mati nih di hari ini, kata saya bilang gitu. Malah jadi begini. Udah, saya bilang lari, nyari jalan buat menuju ke atas air terjun gitu sahabat channel. Udah nggak ada ambil pikiran apa saya nanti ke atas dia loncat. Wallahu alam dah, saya bilang gitu kan. Begitu saya sambil nyari jalan ke atas itu sahabat channel gitu, banyak ranting-ranting sambil merangkak karena udah saking paniknya sahabat channel. Nah, jadi begitu air terjun, jadi sebelum jatuhnya air terjun itu ada genangan kayak seperti genangan mata air, itu bersih banget airnya sahabat channel. Begitu saya nyampe atas sahabat channel, nah si ririnnya itu udah posisinya tuh telanjang dan sambil nari sambil ngerendam di air yang bening itu di atas air terjun sahabat channel. Bingung kan sahabat channel, kalau sahabat channel ada di posisi saya, dia sedang kerasukan dan posisinya telanjang sahabat channel. Ya udah, akhirnya mau nggak mau itu saya ngajak tuh si Ririnya buat pulang. Ayo pulang, saya bilang gitu. Masih kerasukan, dia pun ngamuk sahabat channel. Dia ngamuk ya kan. Ya udah, karena di jalan itu ya saya sambil bacain doa kunut. Udah, sebisa saya bacaan doa kunut itu saya baca sahabat channel. Allahumma dina fiman hadait wa afini fiman afait. Saya baca berulang-ulang sahabat channel. Sambil selesai doa kunut saya bilang keluar dari sini, saya bilang kayak gitu sahabat channel. Akhirnya setelah berapa kali saya bacain doa kunut berulang-ulang sahabat channel, si Ririnnya tuh pingsan gitu sahabat channel. Udah pingsan, akhirnya saya ngelepas baju sahabat channel. Pas baju pakein tuh pakaiannya sahabat channel, buru-buru pakein, langsung saya gendong sahabat channel. Padahal turun ke bawahnya itu berat banget sahabat channel, tapi mau nggak mau saya ajak turun lah, saya paksa turun. Saya gendong sahabat channel buru-buru, karena begitu saya turun itu udah terdengar suara azan maghrib sahabat channel. Pokoknya mau nggak mau saya harus keluar dari air terjun ini sahabat channel. Ya udah, harus saya buru-buru keluar. Sambil di perjalanan itu saya bacain doa kunut sahabat channel. Sambil saya gendong, Allahumma dina fiman hadait wa afini fiman afait. Terus panjang perjalanan sahabat channel. Sampai perjalanan karena posisinya gelap, itu saya jadi lupa arah pulang ke tempat saudaranya Ririn yang kita anterin kue tadi sahabat channel. Ya udah, pokoknya gimana caranya saya ngeliat titik lampu, berarti di situ ada rumah. Ya udah, sambil baca terus doa kunut tersebut sahabat channel, saya baca, akhirnya dibukain jalan, dibantulah sama Allah Subhanahu wa taala. Ada titik arah jalan yang saya ingat. Saya bilang, udah, saya bilang ini jalannya. Gak berapa lama si Ririn yang tadinya saya gendong sahabat channel itu bangun sahabat channel. Aduh mas, kenapa ya, ada apa? Udah Rin, gitu, cepat kita harus pulang, jangan sampai kita ngelewatin malam gitu. Mumpung masih masih ada cahaya lah sedikit-sedikit, jangan sampai kita ketutupan malam ini sahabat channel, karena takutnya udah nggak tahu arah. Alhamdulillah kita bisa nyampe nih sahabat channel di rumah yang tadi. Nah, sesampainya di rumah kakek yang saudara Ririn ini gitu sahabat channel, udah akhirnya
saya tuh dipinjemin baju lah, karena posisi ngegendongnya itu saya telanjang gitu, cuman pakai celana doang sahabat channel. Akhirnya di rumah kakek dibikinin teh manis gitu, saya ceritain apa yang kejadian gitu kan. Ya udah, akhirnya dipanggilin lah ustadz gitu sahabat channel, buat netralisir si Ririn, biar si penunggu air terjun ini jangan ikut gitu sahabat channel. Akhirnya datanglah seorang ustadz, habis isya gitu dibaca-bacain doa. Akhirnya si Ririn ini pun masuk lagi nih kerasukan penunggu air terjun itu sahabat channel. Nah, dikatakan di dalam kesurupannya itu sahabat channel, si Ririn ini masih perawan. Sosok penunggu yang ada di air terjun ini sangat suka sama baunya si Ririn ini, karena dia pun masih perawan sahabat channel gitu. Akhirnya dinetralisir sama si ustadz ini biar jangan sampai ikut kemana-mana gitu, jangan sampai ikut ke rumah gitu, dipastiin di dalam tubuhnya Ririn keluar. Akhirnya si penunggu sosok air terjun ini keluar gitu. Jadi memang si sosok penunggu ini suka banget sama yang perawan yang datang ke situ sahabat channel. Akhirnya kita pulang malam itu juga naik sepeda sahabat channel. Nah, sempet malam itu juga mau dicari sama bapaknya, karena posisinya itu sampai malam jam 8 jam 9 belum pulang gitu sahabat channel. Akhirnya kita nyampe di rumah, ya udah saya ceritain sama bapak sama ibunya kejadiannya kayak gini gitu, lebih dijagain lagi si Ririnnya, takutnya ada hal-hal yang tidak wajar gitu. Akhirnya didoain juga sama bapaknya. Akhirnya saya izin pulang tuh sahabat channel. Itu sih pengalaman saya itu, karena besoknya itu parah banget mau ngadain ujian praktek sholat subuh sama doa kunut. Jadi hari itu luar biasa mistis banget, karena ada hafalan doa kunut juga, tertolong sama Allah Subhanahu wa taala itu sahabat channel. Dan terima kasih yang udah selalu dukung dan support channel ini. Saya cuman sahabat channel, kalau bisa mau pergi kemanapun itu kalau sebelum maghrib sebaiknya pulang dulu sahabat channel gitu, atau lebih berhati-hati, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, karena hal gaib itu ada sahabat channel. Mungkin itu aja sahabat channel yang bisa saya ceritakan, yaitu air terjun perawan di daerah Kebumen itu sahabat channel. Dan saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.